Mangga ceper pendek sudah berbuah. Di sini tempatnya begini caranya. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Ian di channel YouTube Info Milenial. Tempatnya para milenial berinvestasi pohon. Kami di sini menyediakan beberapa keuntungan spesial untuk Anda hanya dengan memberi super thanks dan bergabung di member YouTube Info Milenial. Anda berkesempatan untuk mendapatkan bibit dan pupuk organik cair setiap minggunya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk tetap bisa saling memotivasi dalam berinvestasi pohon. Semangat dan salam Ibu. Ya kawan info, apa kabar? Pada hari ini jumpa lagi dengan saya Ian di channel YouTube Info Milenial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin kita saling sharing tentang perawatan rutin tanaman buah entik yang jenis mangga. Jadi saya hari ini melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman mangga, pembersihan ya. Ini sudah rumputnya sudah banyak. Nah, ini adalah persiapan untuk melakukan pemupukan. Jadi beruntung sekali pada bulan Desember ini 2023 kita sudah mengalami hujan kurang lebih sekitar 3 kali ya, 3 kali hujan dengan intensitas lumayan. Durasi dalam seharinya itu sekitar 30-an menit. Jadi tanah yang sudah dari semula kemarau selama 4 bulanan lebih itu sudah mulai gembur ya bagian atasnya. Jadi ini satu kondisi yang menguntungkan kita untuk melakukan pembersihan di sekitaran pangkal pohon mangga ini. Jadi saya mencongkel-congkel menggunakan cangkul ya. Kita gemburkan sambil dibersihkan sambil digemburkan, kemudian sambil juga melakukan perluasan ring atau apa ya bahasa petani desanya ini, talut pupuk gitu. Jadi gundukannya ini kita perlebar sekitaran yang awalnya itu gundukan ini hanya selebar 50 cm, radius 50 cm dari akar. Sekarang kita perlebar sampai radius 1 meter ya. Karena rentangan pohon ini sudah lumayan lebar, jadi tahun ke tahun pohon ini akan membesar terus, melebar terus. Nah, ini belum cabang-cabangnya kita tarik menyamping ya. Jadi setelah nanti selesai proses penggemburan semua di kebun, baru kita lakukan penarikan cabang-cabang ini agar mengarah ke samping ya. Jadi nanti akan kita buatkan juga videonya bagaimana cara proses pengarahan cabang ini agar nanti semua cabang-cabangnya itu mengarah ke samping, sehingga pokok pohon ini tumbuh pendek dan lebar, bukan meninggi ya. Nah, itulah sebagaimana konsep kita bertani buah dengan penanaman jarak dekat ya, agak rapat dibandingkan jarak yang cara lama ini. Jadi penanaman mangga ini jaraknya lumayan dekat, hanya sekitar 6 kali 6. Jadi saya menargetkan pohonnya tidak tinggi. Oke, untuk selanjutnya ya, bagaimana proses penggemburan untuk persiapan pemupukan. Ayo kawan-kawan, kita sama-sama lihat. Nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, tentunya komentarnya ya. Capek.
Oke, apa kabar kawan info? Jadi pada hari ini saya melakukan pembersihan ya di sekitaran ini pohon mangga. Ini mangga madu ya. Nah, jadi secara berkala kita terus melakukan pelebaran ring ya, pelebaran ring ini sesuai dengan tingkat pertumbuhan tanamannya. Jadi semakin besar tanaman, nanti semakin lebar juga ring yang kita buat. Nah, pelebaran ring saat kapan yang tepat itu kita lakukan menjelang akhir musim kemarau ya, saat mulai turun hujan 2-3 kali. Nah, kita mulai lakukan pelebaran ring sambil pembersihan di areal sekitaran batang pohon ini. Nah, nanti setelah selesai pelebaran ring kita akan lakukan tahap lanjutan, yaitu pemupukannya. Pemupukan di sini saya menggunakan untuk jenis mangga itu saya menggunakan dua pilihan, organik dengan pupuk buatan ya, pupuk sintetis. Organiknya itu menggunakan kotoran atau sampah-sampah dari kandang sapi ya. Nah, jadi akan kita tabur di bagian sisi pinggir ring ini ya. Begitu nanti juga penggunaan pupuk kimianya, sintetisnya itu jadi dengan dosis yang sedikit sekali karena sudah kombinasi dengan pupuk organiknya ya, hanya menyeimbangkan ketika tanaman memerlukan unsur komplit, terutama unsur hara makro, N, P, dan K nya. Sementara kalau unsur N itu kalau di pupuk kandang sudah sangat tinggi, biasanya dia di fosfor dan kaliumnya masih rendah. Nah, kenapa kita perlu ada penambahan pupuk kimia. Nah, untuk mangga yang masih masa pertumbuhan seperti ini ya, boleh menggunakan Ponska yang kandungan P dan K nya lebih rendah daripada N nya. Nanti ketika sudah kita persiapan untuk pembuahan ini, sepertinya akhir tahun 2024 ya yang akan datang ini, akan saya coba treatment awal untuk belajar berbuah. Jadi sekarang sampai 6 bulan ke depan kita fokus dulu masa pertumbuhan vegetatifnya. Nanti setelah itu baru kita mulai treatment agar mulai belajar berbuah. Nah, jadi ketika nanti di tahun 2025 ini sudah masuk masa produksinya, jadi sudah bisa menanggung beban buah ya sekitar 10-an biji ya gitu. Nah, jadi kawan-kawan ya yang kebetulan sudah berkebun mangga juga, jadi ini hanya sekedar sharing bahwa cara yang saya lakukan seperti ini. Jadi intinya hari ini kita pembahasannya adalah persiapan pemupukan ya. Jadi bagaimana caranya persiapan pemupukan ini? Kita lakukan pelebaran ring secara berkala ya. Jadi kalau kemarin pada saat awal tanam itu ringnya hanya sebatas ini. Jadi hari ini ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin sebatas ini. Nah, sekarang kita lebarkan lagi sebatas ini. Jadi kita ukur jarak ujung daun ini kan akan kita tarik ya. Jadi sekitar ini. Nah, ini harus ditarik nanti. Nah, agar pertumbuhan mangga ini dia melebar ke samping ya, bukan ke atas. Karena sudah akan dipersiapkan untuk masuk ke masa belajar berbunga atau produksi generatifnya ya. Nah, kemudian ini ada tanaman yang terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan pohon ini. Saya akan tebang hari ini
karena nanti akan terjadi persaingan memperebutkan unsur hara ya yang kita berikan, supaya tidak terbagi pupuknya. Kita nanti kita tebang agar pupuknya nanti fokus untuk pembekaran ini. Ini adalah jenis apa ya namanya, sirsak ya.